Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 semua? Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajarkan anak-anak mulai dari mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kemudian mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen dan sebaliknya mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Mohon disimak baik-baik. Di sini yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Anak-anak bisa lihat di situ pada nomor 1 itu ada pecahan 6/10. Perhatikan di sini untuk contoh nomor 1 sampai dengan nomor 5 di situ penyebutnya adalah 10, 100 dan 1000. Ya, apabila penyebutnya seperti ini, anak-anak bisa langsung mengubahnya. Contohnya 6/10 karena di sini nolnya 1, jadi kita tulis 0,6. Ada satu angka di belakang koma. Ya, 6/10 karena di sini nolnya 1 dan di sini hanya ada satu angka, jadi kita langsung saja ubah, artinya 6/10 itu sama dengan 0,6. Harus ada satu angka di belakang koma. Contoh yang kedua, 6/100. Karena di sini nolnya ada 2, 100, sehingga harus ada 2 angka di belakang koma. Karena di sini angkanya hanya 6, jadi kita bisa tulis 0,06. Ya, harus ada 2 angka di belakang koma karena per 100. Kita lanjut. Untuk yang nomor 3, 25/100. Ada nolnya ada 2 sehingga harus ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita tulis 0, pas angkanya ada 2 jadi 0,25. Kemudian contoh yang keempat, 25/1000. 1000 nolnya ada 3. Jadi di belakang koma harus ada 3 angka. Di sini sudah ada 2 angka, sama seperti contoh yang nomor 2 tadi, kita tulisnya langsung 0,025. Harus ada 3 angka di belakang koma. Dan contoh yang nomor 5, 238/1000, ini per 1000 berarti sama seperti nomor 4, harus ada 3 angka di belakang koma. Jadi karena di sini sudah ada 3 angka, jadi langsung kita tulis 0,238. Ini tadi khusus yang penyebutnya per 10, per 100, per 1000 dan selanjutnya. Ya. Bagaimana misalnya yang nomor 2 itu anak-anak nulisnya 6/100 itu sama dengan 0,60. Lalu ini sama-sama 2 angka di belakang koma. Ini salah. Karena 0,60 ini sama dengan 0,6. 0 yang di belakangnya ini tidak berarti. Jadi menambahkan nolnya harus tepat di belakang komanya. Ingat-ingat ya, tepat di belakang koma. Selanjutnya, untuk contoh nomor 6, 7, dan 8, bentuk desimal dari 3/5. Nah, apabila ada soal seperti ini, kita menggunakan cara porogapit. Ya, yang nomor 6, bisa ditulis di sebelah sini. 3-nya di dalam, 5-nya di luar. 3/5.
3 bisa tidak dibagi 5? Tidak bisa, karena 3 itu lebih kecil dari 5. Sehingga di sini kita tulis 0, di sini kita tambahin 0. Ya, di atas kita beri 0, di belakang 3-nya ditambahi 0. Nah, ini baru bisa 30 dibagi 5 berapa? Hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Jadi bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Selanjutnya contoh nomor 7. Di situ ada pecahan 1/2 atau setengah. Berapakah bentuk desimalnya? Sama seperti nomor 6, kita menggunakan cara porogapit. 1/2. 1 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Jadi di sini kita beri 0, di sini kita tambahin 0. Jadi 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Selanjutnya yang nomor 8, bentuk desimal dari 7/8. 7/8 kita porogapit, 7-nya di dalam, 8-nya di luar. 7 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa, karena 7 kurang dari 8. Sama seperti tadi, kita beri 0, di sini kita beri 0. 70 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kita cari 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 70. Yaitu 8 dikali 8. 8 dikali 8 hasilnya 64. Kita kurang. 0 dikurangi 4, kita pinjam depannya jadi 10. Ini tinggal 6. 10 diambil 4 hasilnya 6. 6 dikurangi 6 juga habis. 6 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Kita tambahin 0 di sini, tapi di atas tidak perlu ditambahi lagi. Cukup sekali di 0, tadi. 60 dibagi 8 sama seperti 8 dikali berapa hasilnya mendekati 60, yaitu dikali 7. 7 dikali 8 hasilnya 56. Kita kurangi. 0 dikurangi 6 sama seperti tadi, kita pinjam di depannya. Jadi 10 dikurangi 6, 4. 4 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Kita tambahi 0 lagi. Nah, di sini baru bisa 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 dikali 8 hasilnya 40. Nah, sudah 0, jadi bentuk desimal dari 7/8 adalah 0,875. Bu, apakah di sini harus sampai 0? Tidak, tergantung pecahannya. Bu Guru kasih contoh yang kiranya tidak bisa habis dibagi, misalnya bentuk pecahan dari 1/3. Nah, 1/3 ketika kita porogapit, 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, di sini 0, di sini ditambahi angka 0. 3 kali berapa hasilnya mendekati 10? 3. 3 dikali 3, 9. Dikurangi lagi, 1 lagi, tambah 0 lagi. Di sini kan akan seterusnya. 3 kali 3, 9. Kurangi lagi, 10 lagi. Nah, ini kan masih seterusnya sampai tidak terhingga, hasilnya akan 0,3333333. Jadi kita cukup nulisnya 0,333 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,34. Ini sama saja. Ya, jadi ketika dia tidak bisa habis dibagi, itu cukup 3 angka di belakang koma saja. Ya, untuk selanjutnya kita akan pelajari mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa yang sekebalikan dari yang tadi.
Nah, untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kita bisa lihat berapa angka di belakang koma. Anak-anak lihat contoh yang pertama, di sini ada bentuk desimal 0,4. Karena hanya ada satu angka di belakang koma, seperti yang tadi, artinya kita tulis 4/10. Satu angka di belakang koma per 10, dua angka di belakang koma per 100, tiga angka di belakang koma per 1000, empat angka di belakang koma per 10.000, dan selanjutnya. Ya, jadi di sini kita tinggal melihat berapa angka di belakang koma. 4/10. Nah, sampai sini sudah benar. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan ke bentuk pecahan yang lebih sederhana. Artinya, pembilang dan penyebut bisa sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, per 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2/5 sudah paling sederhana karena dia merupakan bilangan prima. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,4 adalah 4/10 atau 2/5. Contoh yang kedua, di situ ada 0,75. Di sini ada dua angka di belakang koma. Jadi kita tulis 75/100 karena dua angka di belakang koma. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Misalnya kita sama-sama bagi langsung angka yang besar, 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. Per 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi di sini bentuk pecahan dari 0,75 adalah 3/4. Jika anak-anak bingung membagi angka yang paling besar, bisa dibagi mulai sama-sama dibagi 5. Ya. Yang penting pembilang dan penyebut itu harus bisa sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Selanjutnya 0,625, berarti karena 3 angka di belakang koma artinya 625/1000. Bisa sama-sama kita bagi berapa? Sama seperti nomor 2, kita bagi 25 dulu. Sama dengan 625 dibagi 25 hasilnya ada 2 kali 25, 50. 125 dibagi 25, 5. Jadi 625 dibagi 25 adalah 25 per, nah ini 100 dibagi 25 tadi kan 4, karena masih ada sisa 0 jadi 40. Seperti ini. Kemudian 25/40 bisa sama-sama kita bagi 5 lagi. Jadi 25 bagi 5 hasilnya 5, per 40 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi bentuk pecahan dari 0,625 adalah 5/8. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengubah pecahan biasa ke persen. Nah, anak-anak, mudahnya sebenarnya kita Bu Cindy kasih ringkasan dulu. Misalnya 4, ini kawannya adalah 25, 5, kawannya adalah 20, kemudian 10, lawannya adalah 10. Ada 2 ini lawannya adalah 50. Kemudian ada 8, ini lawannya adalah 12,5. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, ini cuma untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan. Kita lanjut ya. Di sini mengubah pecahan biasa ke persen. Persen ini artinya per 100. Ya, persen artinya per 100. Dengan lambang persen adalah seperti ini. Nah, 1/4 ini berapa persen? Itu sama saja dengan 1/4 kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini kegunaan tabel ini tadi. Kegunaan yang
Bu Cindy kasih ringkasan ini. Kita lihat penyebutnya 4, kawannya berapa? 4, kawannya kan 25. Jadi kita coret 100-nya kita ganti 25. Jadi tinggal 1 dikali 25 adalah 25%. Tapi ini juga bisa kita kerjakan dengan cara misalnya 1/4 dikali 100%. Ini kan sama dengan 100/1. Jadi tinggal 1 dikali 100 hasilnya 100, per 4 dikali 1 hasilnya 4. Jadi 100 dibagi 4 hasilnya 25%. Ini sama saja. Cuma ringkasan ini tadi untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah 5/8. Karena mengubah ke persen tetap kita kalikan 100%. Nah, kita lihat di sini 8 yang penyebutnya 8, kawannya 12,5. Jadi ini bisa kita coret. 100-nya kita ganti dengan 12,5. Ya, jadi 5 dikali 12,5 berapa? 12,5 dikalikan 5. 5 kali 5, 25, nyimpan 2. 2 kali 5, 10, tambah 2, 12, nyimpan 1. 1 kali 5, 5, tambah 1, 6. Ada satu angka di belakang koma, jadi 62,5%. Nah, ini angka ini dari mana Bu Cindy dapatkan? Nah, ini ketika mereka dikalikan hasilnya adalah 100%. Ya, karena persen itu per 100, jadi ini untuk memudahkan. Nah, kita lihat yang nomor 3 adalah 3/50 dikali 100%. Anak-anak lihat di sini 50, mana yang penyebutnya 50? 50 kawannya adalah 2. Jadi ini bisa kita coret. 100-nya kita ganti dengan 2. Karena 100 dibagi 50 hasilnya 2. Sehingga 3 dikali 2, 6%. Seperti ini. Nah, untuk contoh yang nomor 4, 6. 6 di sini tidak ada pasangannya. Bagaimana? Nah, apabila angkanya selain yang di sini, kita bisa menghitungnya secara manual. Sama seperti ini. 5 kali 100 hasilnya adalah 500 per 6. Berapa 500 per 6? Nah, kita porogafit. 6 dikali berapa hasilnya mendekati 50? 6 dikali 8. 8 dikali 6 hasilnya 48. Kita kurangi. 50 kurangi 48, 2. Nolnya turun, 20. 6 kali berapa hasilnya mendekati 20? 3. 3 kali 6, 18. Dikurangi lagi 2. 2 tidak bisa dibagi 6. Kita tambah 0. Di sini kita beri koma. Ini 3 lagi. 18, 20 lagi 3. Jadi kita bisa tulis saja 83,33% karena 3-nya ini masih terus tidak terhingga. Ya, seperti ini cara pengerjaan untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Untuk yang ada di sini lebih baik anak-anak catat untuk memudahkan dalam mengerjakan apabila ada angka yang lain. Kemudian yang terakhir adalah mengubah persen ke pecahan biasa. Nah, apabila mengubah persen ke pecahan biasa, karena persen ini artinya per 100, artinya kita tinggal menulis 60 per 100. Kemudian kita sederhanakan, ini sama-sama punya 0, kita sederhanakan. Jadi tinggal 6 per 10. 6 per 10 ini bisa sama-sama kita bagi 2. Jadi tinggal 3 per 5. Kemudian ada 75%, artinya 75 per 100. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Jadi tinggal 3 per 4.
Baik anak-anak, cukup sekian pemberian materi hari ini. Apabila anak-anak merasa kesulitan, bisa japri ke gurunya ya. Kesulitannya di bagian mana barangkali bisa dijelaskan lagi. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.